Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dulur. Selamat malam. Ketemu lagi di channel Orang Samarinda. Kali ini kita perbaikan kulkas 2 pintu yang kasusnya kipasnya tidak berputar atau tidak ada tiupan angin dari lubang-lubang tersebut. Juga tidak ada suara kipas. Jadi di sini saya akan coba cek ya, apakah terjadi penggumpalan dalam evaporator atau normal-normal aja atau memang kipasnya yang mati. Kata pemiliknya sudah digantikan kipas yang baru, tapi tetap mati seperti itu ya, tidak bisa menyala kipasnya. Jadi buat rekan-rekan semuanya, mungkin untuk Bapak Ibu di rumah ya, apabila menemukan gejala-gejala tersebut, lebih baik panggilkan teknisinya ya. Belum tentu apa yang kalian belikan. Ini juga saya sering menemukan Bapak pemilik kulkas tersebut sering mengganti alat, tapi ternyata yang diganti itu bukan yang rusak seperti itu ya. Jadi kalau dipanggilkan teknisi ahlinya, tentunya akan ditelusuri dari mana rusak dan karena apa ya rusak. Apakah jadi kipas tidak berputar belum tentu kipasnya rusak ya, atau kompresor tidak berputar belum tentu kompresornya yang rusak atau PCB-nya yang rusak. Dan kemarin saya juga perbaikan kulkas freezer yang menggunakan PCB, tentunya kulkas inverter juga diganti mesinnya, sudah dibelikan PCB-nya. Saya cek ternyata kompresornya yang macet ya, sampai saya belah untuk membuktikan supaya pemiliknya tersebut tahu kalau kompresornya macet. Ternyata benar kompresornya macet ya. Di sini untuk mengaktifkan kipas, untuk mencoba mengaktifkan kipas, kita cari jalur 12 volt dari PCB. Nanti saya akan pastikan untuk kipas bawaannya tidak mati ya. Kita cek dulu. Apabila nanti kita tes kipas bawaannya masih hidup, masih menyala, maka ya langsung kita pasang yang asli. Apabila benar-benar mati, nanti kita pasang yang baru. Tapi yang penting nanti kipasnya bisa berputar ya. Bagaimana cara saya perbaikannya? Simak terus video ini hingga selesai. Dan kita cari tegangan yang bisa untuk mengaktifkan kipas ya. Dan di sini kita temukan 15 volt atau 14 volt, di sini sudah cukup untuk mengaktifkan kipas, sudah bisa. Maka saya coba ambil dari sini dulu ya untuk mengaktifkan kipas. Bagaimana cara mengaktifkan kipas? Jadi di sini ada jalur kabel warna merah, hitam, biru, dan coklat. Yang kita potong adalah merah, hitam, coklat. Dan di sini untuk coklatnya di sini jalur negatif ya, atau jalur ground. Dan untuk merah jalur positif, coklat di sini jalur sensor. Untuk jalur sensor di sini memerlukan jalur positif 12 volt, maka jalur sensor kita gabungkan ke jalur positif 12 volt, lalu kita tes ya, kita hubungkan jalur 14 volt yang sudah kita ukur tadi. Apakah kipasnya berputar? Perhatikan. Nah, ternyata kipasnya berputar guys. Jadi kipasnya benar ya, tebakan saya kipas ini tidak rusak. Yang rusak adalah jalurnya ya. Jalurnya mungkin bisa terjadi dari transistornya, karena di sini transistornya menggunakan transistor kecil, transistor tempel. Tentunya saya tidak ada spare partnya. Bagaimana kita perbaikan supaya jadi di tempat, kita tidak usah mencari spare part ya. Maka kita akan tes untuk jalur aslinya apakah masih ada arusnya atau tidak. Di sini
apabila tidak ada arusnya, ada tegangan, kita cari jalur elko besar di sini. Di sini adalah jalur 12 volt ya. Kita ukur, biasanya dia terukur 12 volt atau mungkin terukur cuman 11 volt, 9. Kalau 9 itu toleransi ya, tetap itu 12 volt. Oke, kita siapkan apometer, coba kita ukur jalur elko tersebut ya. Nanti apabila kita siapkan dulu apometernya dan kita ukur menggunakan volt DC, perhatikan hasilnya. Di sini terukur 11,9 ya, berarti dia normal 12 volt untuk jalur kipasnya. Jadi apabila nanti tidak jalurnya tidak hidup, bisa kita pindah ke jalur tersebut. Ternyata di sini kipasnya kita hubungkan ke jalur aslinya, berputar guys ya. Jadi untuk jalur aslinya masih ada arus 12 volt. Jadi yang rusak ini dari perintah dari IC-nya tidak terkoneksi sampai ke kipas ya, karena di sini apabila tidak ada perintah dari IC maka kipas tidak bisa menyala seperti itu ya. Jadi yang kita oprek apa? Jalur IC-nya ya. Jalur IC-nya di sini biasanya melewati transistor, 2 transistor biasanya ya, transistor besar lalu kecil, transistor 12 volt, transistor 3 volt, lalu menuju ke IC perintah, seperti itu ya jalur-jalurnya. Buat rekan-rekan semuanya yang masih belajar bisa urut untuk jalur-jalur tersebut. Oke sahabat YouTube, selesai sudah perbaikannya. Sekarang kita cek ya, tiupan angin dari freezernya sudah bagus, dan kita cek untuk ruang bawah, kita raba bagian lubang-lubangnya. Di sini sudah terasa dingin, sudah jos ya, mantap. Terima kasih, mungkin sampai di sini.